Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi berjudul KDM dan Konten Jalanan, Gubernur Insta atau Gubernur Instan. Tema ini membahas bagaimana media sosial kini menjadi alat komunikasi publik bagi pejabat pemerintah, serta bagaimana konten jalanan dapat memengaruhi citra dan pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan di era digital. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di sini ada latar belakang. Pada era digital saat ini, cara pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat mengalami perubahan besar. Jika dulu komunikasi birokrasi cenderung formal dan lambat, sekarang pejabat publik lebih aktif menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi secara cepat, langsung, dan interaktif. Hal ini membuat masyarakat lebih mudah mengikuti kebijakan maupun aktivitas pemerintah secara real time. Selain itu, muncul fenomena konten jalanan di media sosial seperti sidak mendadak, dialog langsung dengan warga, dan respon cepat terhadap masalah masyarakat. Konten seperti ini biasanya dikemas secara sederhana namun emosional, sehingga mudah menarik perhatian publik dan menjadi viral. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa media sosial kini bukan hanya sarana hiburan, tetapi juga menjadi alat komunikasi politik dan pelayanan publik. Pemerintah memanfaatkan platform digital untuk membangun citra, meningkatkan kedekatan dengan masyarakat, serta memperoleh respon langsung dari warga. Baik, yang selanjutnya yaitu konten jalanan di media sosial. Fenomena konten jalanan di media sosial menunjukkan bagaimana pejabat publik kini lebih aktif berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui sidak atau tindakan langsung di lapangan. Pemerintah juga dapat membangun kedekatan dengan warga dan menciptakan citra yang responsif terhadap masalah sosial. Konten seperti ini juga mudah viral karena dianggap lebih nyata dan dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dari foto tersebut menunjukkan seorang gubernur yang menghentikan gerombolan pelajar di jalan raya dan memberikan peringatan terkait keamanan dan juga ketertiban. Maksud dari foto ini adalah menunjukkan tindakan cepat pemerintah dalam menangani masalah sosial secara langsung. Selain sebagai bentuk pengawasan, konten tersebut juga digunakan untuk membangun citra pemimpin yang tegas, peduli, dan juga dekat dengan. Kemudian yang selanjutnya yaitu permasalahan umum. Slide ini membahas 3 permasalahan utama dalam komunikasi kebijakan publik di media sosial. Yang pertama yaitu mengenai apakah konten jalanan benar-benar menunjukkan kinerja nyata pejabat publik atau hanya sekedar menciptakan untuk menarik perhatian masyarakat. Hal ini menjadi perdebatan karena konten viral seringkali lebih fokus pada tampil dibanding substansi kebijakan. Yang kedua yaitu komunikasi digital memiliki pengaruh besar terhadap transparansi dan juga partisipasi publik. Media sosial membuat masyarakat lebih mudah memberikan respon dan juga terlibat secara langsung. Namun interaksi virtual juga dapat menciptakan ilusi partisipasi, di mana masyarakat hanya aktif di media sosial tanpa keterlibatan nyata. Kemudian yang terakhir yaitu efektivitas dan juga akuntabilitas kebijakan publik juga menjadi tantangan. Pemerintah dituntut untuk menyampaikan kebijakan secara jelas, substantif, dan juga dapat dipertanggungjawabkan, meskipun berada di tengah budaya konten viral dan juga komunikasi yang lebih cepat. Yang selanjutnya adalah statistik kunci. Di era digital, media sosial telah menjadi kanal utama komunikasi kebijakan publik. Transformasi ini mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Dari komunikasi birokratis menjadi interaksi yang lebih cepat, langsung, dan transparan. Materi ini menjelaskan bahwa di era digital, media sosial menjadi sarana utama pemerintah dalam menyampaikan kebijakan dan berkomunikasi dengan masyarakat. Transformasi digital membuat komunikasi birokrasi lebih cepat, langsung, interaktif, dan transparan dibandingkan cara konvensional. Statistik yang ditampilkan menunjukkan bahwa sekitar 80% pejabat publik menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi kebijakan. Hal ini menandakan adanya perubahan besar dalam strategi komunikasi pemerintahan modern, di mana media digital digunakan untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat serta mempercepat penyebaran informasi publik.
Yang selanjutnya adalah lesson learned. Yang pertama adalah komunikasi publik. Kemampuan pemerintah atau pemimpin menyampaikan informasi kepada masyarakat secara jelas, cepat, dan mudah dipahami agar tercipta kepercayaan publik. Kedua adalah kedekatan emosional, yaitu hubungan yang dibangun pemimpin dengan masyarakat melalui empati, perhatian, dan interaksi langsung sehingga masyarakat merasa didengar. Selanjutnya adalah peralihan ke digital, yaitu perubahan dari sistem konvensional menuju penggunaan teknologi digital dalam pelayanan, komunikasi, dan penyebaran informasi. Selanjutnya yaitu demokrasi digital, yaitu pemanfaatan media digital dan media sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan mengawasi pemerintah. Yang selanjutnya adalah good governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dalam prinsip efektif, transparan, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Selanjutnya adalah literasi digital, yaitu kemampuan masyarakat memahami, menggunakan, dan menyaring informasi digital secara bijak agar terhindar dari hoaks dan penyalahgunaan media. Yang selanjutnya adalah transparansi, yaitu keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait kebijakan, anggaran, dan program kepada masyarakat. Terakhir adalah akuntabilitas, yaitu bentuk tanggung jawab pemerintah atau pemimpin atas setiap kebijakan dan keputusan yang diambil kepada publik. Selanjutnya, identifikasi kasus. Kelompok kami mengambil kasus konten jalanan sebagai strategi komunikasi. Konten jalanan merupakan pendekatan inovatif yang mendekatkan pejabat publik dengan masyarakat secara langsung, baik melalui sidak, kunjungan lapangan, dan interaksi real-time yang didokumentasikan di media sosial. Pejabat juga dapat membangun kedekatan emosional dengan warga. Strategi ini juga berfungsi sebagai alat transparansi dan partisipasi publik yang efektif. Masyarakat dapat melihat langsung aktivitas pejabat, memberikan masukan, dan merasa terlibat dalam proses pemerintahan. Komunikasi juga menjadi lebih terbuka dan interaktif bagi warga. Dampak positif konten jalanan. Pertama, transparansi meningkat. Jadi, konten jalanan memungkinkan masyarakat melihat langsung aktivitas pejabat publik. Informasi kebijakan tersebar lebih luas dan cepat, menciptakan keterbukaan yang mendorong akuntabilitas pemerintah. Kedua, partisipasi masyarakat. Media sosial membuka ruang dialog dua arah antara pemerintah dan warga. Masyarakat dapat memberikan masukan, kritik, dan aspirasi secara langsung, meningkatkan keterlibatan dalam proses kebijakan publik. Ketiga, kepercayaan publik. Interaksi langsung dan responsif membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Komunikasi yang cepat dan interaktif meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan kebijakannya itu. Lalu, dampak negatif konten jalanan. Pertama, politik pencitraan. Konten jalanan seringkali lebih mengutamakan pencitraan daripada substansi. Pejabat berlomba menciptakan momen viral yang menarik perhatian publik, namun tidak selalu mencerminkan kinerja nyata atau dampak kebijakan yang sesungguhnya. Kedua, kebijakan instan. Tekanan untuk tampil responsif di media sosial mendorong pengambilan keputusan yang terburu-buru tanpa analisis mendalam. Kebijakan dibuat berdasarkan reaksi viral, bukan kajian komprehensif yang mempertimbangkan dampak jangka panjang. Ketiga, simplifikasi dan privasi. Isu kompleks disederhanakan menjadi konten singkat yang mudah viral namun kehilangan nuansa penting. Personalisasi kebijakan juga menimbulkan risiko pelanggaran privasi warga yang muncul dalam konten tanpa persetujuannya. Selanjutnya ada perbandingan kebijakan. Pada slide ini kami membandingkan dua pendekatan kebijakan di era digital, yaitu kebijakan berbasis data dan kebijakan berbasis popularitas. Pertama, kebijakan berbasis data. Kebijakan berbasis data dibuat melalui analisis yang mendalam, menggunakan fakta dan data yang jelas, sehingga keputusan yang diambil lebih terukur dan berorientasi pada hasil jangka panjang. Kedua, kebijakan berbasis popularitas. Kebijakan berbasis popularitas lebih fokus pada konten viral dan perhatian publik di media sosial.
Keputusan sering diambil secara cepat agar menarik perhatian masyarakat, namun beresiko mengabaikan substansi dan dampak jangka panjang. Dari perbandingan ini, dapat dilihat bahwa media sosial memang penting sebagai sarana komunikasi publik, tetapi kebijakan pemerintah tetap harus didasarkan pada data dan kebutuhan masyarakat, bukan hanya pada popularitas. Nah, ada juga interaksi pejabat dan warga di lapangan. Konten jalanan menampilkan aktivitas langsung pejabat publik di lapangan, mulai dari sidak fasilitas umum hingga penanganan masalah warga secara real time. Pendekatan ini membangun kedekatan emosional dengan masyarakat dan menunjukkan responsivitas pemerintah terhadap permasalahan sehari-hari. Nah, konten jalanan menampilkan aktivitas langsung pejabat di lapangan. Interaksi langsung antara pejabat dan warga menjadi strategi komunikasi publik yang efektif di era digital ini, memperlihatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan nyata. Namun, interaksi seperti ini juga perlu diimbangi dengan tindak lanjut yang nyata, di mana agar tidak hanya menjadi konten viral semata, tetapi benar-benar memberikan solusi bagi masyarakat. Selanjutnya adalah transparansi kebijakan. Mewujudkan kebijakan publik yang transparan memerlukan komunikasi yang komprehensif dan akses informasi yang terbuka bagi seluruh masyarakat. Ada dua cara. Yang pertama, keterbukaan informasi. Informasi komprehensif bukan hanya konten singkat, laporan resmi yang dapat diakses publik secara mudah. Keterbukaan proses pengambilan keputusan dari awal hingga akhir. Yang selanjutnya adalah komunikasi efektif, yaitu penggunaan data terbuka atau open data untuk akuntabilitas komunikasi efektif dengan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami, visualisasi data untuk memperjelas informasi kebijakan kepada publik. Materi ini menjelaskan bahwa transparansi kebijakan sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi dapat diwujudkan melalui keterbukaan informasi dan komunikasi yang efektif kepada publik. Yang selanjutnya adalah peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan. Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dan pengawas sosial dalam mengawal kebijakan publik di era digital. Partisipasi aktif mahasiswa menjadi kunci demokrasi yang sehat dan akuntabel. Kritik dan edukasi Mahasiswa berperan memberikan kritik yang objektif terhadap kebijakan publik serta membantu masyarakat melalui edukasi dan literasi digital agar tidak mudah terpengaruh disinformasi. Partisipasi aktif, mahasiswa diharapkan aktif dalam diskusi publik, penelitian, forum kebijakan, dan media sosial untuk menyampaikan aspirasi masyarakat serta memberikan solusi yang konstruktif. Secara keseluruhan, materi ini menegaskan bahwa partisipasi mahasiswa sangat penting untuk menciptakan demokrasi yang sehat, transparan, dan akuntabel. Kemudian yang selanjutnya yaitu saran untuk pemerintah dan juga masyarakat. Dari slide ini berisi tentang saran bagi pemerintah dan juga masyarakat agar komunikasi kebijakan publik lebih transparan dan juga berdampak nyata. Pemerintah perlu fokus pada substansi kebijakan, bukan hanya pencitraan di media sosial. Sementara itu, masyarakat juga harus meningkatkan literasi digital agar mampu menyaring informasi secara kritis dan juga objektif. Dan untuk mahasiswa juga berperan penting sebagai pengawas sosial dengan memberikan kritik yang konstruktif berbasis data dan juga penelitian. Selain itu, harus ada evaluasi kebijakan yang perlu dilakukan secara transparan dan juga berkelanjutan untuk memastikan dampaknya benar-benar dirasakan oleh. Lulus SMA mana? SMA 1 Cikarang Utara, Pak. SMA 1 negeri? Iya. Sekolahnya bayar nggak? Enggak. Nggak bayar. Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang, Pak. 1 juta doang? Iya, 1.200.000. Ibu ibunya? Iya. Nah, ibu kerja apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, bapaknya kerja apa? Wira swasta. Wira swastanya apa? Dagang. Dagang apa? Dagang botol. Hah? Botol bensin.
Kesimpulan, Konten jalanan telah mengubah pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat secara fundamental. Media sosial mempercepat komunikasi yang lebih terbuka dan interaktif, meningkatkan transparansi serta partisipasi publik dalam proses kebijakan. Namun, risiko simplifikasi isu dan politik pencitraan tetap ada. Keseimbangan antara konten yang menarik dan substansi kebijakan harus tetap dijaga. Keberhasilan kebijakan publik seharusnya diukur dari dampak nyata di masyarakat, bukan hanya sekedar popularitas. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai KDM dan konten jalanan Gubernur Insta atau Gubernur Instan. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat kita pahami bahwa media sosial memberikan pengaruh besar terhadap komunikasi publik dan citra kepemimpinan di era digital. Namun, di balik popularitas konten, kebijakan dan tindakan nyata tetap menjadi hal yang paling penting bagi masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.